Hai, halo, selamat datang di Pin Stories. Jadi di episode kali ini kita bakal nyeritain pengalaman kita waktu mendaki Gunung Batur bareng. Ya, betul banget. Nah, sekedar informasi nih, Gunung Batur itu berada di kawasan geowisata Gunung Api Batur yang merupakan salah satu geowisata dari 6 geowisata yang dimiliki oleh Indonesia yang masuk ke dalam Global Geopark milik dari UNESCO. Sebelumnya kita disclaimer dulu nih bahwa di sini kita bukan pendaki expert atau yang emang udah sering mendaki. Di sini kita emang pure ceritain pengalaman kita waktu mendaki Gunung Batur bareng. Betul. Nah di sini sih gue baru sekali mendaki Gunung Batur. Oke, kalau aku udah beberapa kali mendaki Gunung Batur. Cuman pertama kali kita mendaki bareng. Yang kedua, biasanya aku mendaki untuk urusan pekerjaan. Jadi tidak banyak video yang kita akan tampilkan di sini dan juga nggak banyak foto yang akan aku tampilkan di sini karena nggak banyak tampilkan aja. Jadi kita ambil start dari Denpasar. Jadi kita berangkat menggunakan motor, yang mana kita mulai berangkat di sekitar jam 6 sore kita berangkat, kemudian sekitar jam setengah 8 nyampe di Penelokan. Iya betul. Jadi Penelokan itu merupakan salah satu desa yang ada di kawasan Geopark, dimana kalau misalnya siang hari nih kita bisa melihat pemandangan Gunung Batur, Danau Batur, terus Gunung Abang. Kalau misalnya suasana atau cuaca yang lagi bagus, kita juga bisa lihat Gunung Agung. Jadi pemandangan kawasan geowisatanya bisa terlihat juga di sana. Jadi di Penelokan itu kita cari Indomaret dulu, kita mampir di Indomaret buat belanja perbekalan gitu, cemilan seperti beli roti, beli minum, dan tidak lupa juga kita pipis dulu ya sebelum berangkat ke bawah. Jadi dari Penelokan biasanya kita turun ke bawah. Nah, jalur pendakian di Gunung Batur itu lumayan banyak. Salah satunya adalah jalur yang kita ambil nih di kawasan atau di depan salah satu taman wisata air gitu ya, Toya Devasya. Jadi kita mulai dari sana. Kayak gitu. Jadi untuk harga tiket untuk mendaki Gunung Batur sendiri itu untuk wisatawan lokal dikenakan Rp10.000, itu tanpa pemandu wisata. Kalau untuk wisatawan asing itu di Rp50.000 itu tanpa pemandu juga gitu. Ya kalau dengan pemandu itu kalau wisatawan asing sekitar Rp450.000. Kalau dengan wisatawan domestik atau lokal itu ada range harganya bergantung pada jumlah orang yang ikut dalam pendakian gitu ya. Oke, jadi sekedar informasi juga nih, Gunung Batur yang kita daki itu adalah sebenarnya anak Gunung Batur Purba, karena Gunung Batur Purba itu sendiri memiliki ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Sementara Gunung Batur yang kita daki ini, anak Gunung Batur ini itu ketinggiannya 1717 mdpl gitu. Ya, jadi sama kayak Gunung Agung, hampir sama lah ya. Iya, sama Gunung Batur Purba ya. Jadi lumayan sama tingginya kayak gitu. Oke, jadi setelah kita udah bayar tiket itu nih, kita lanjut perjalanan. Kemudian di pertengahan jalan itu kita nemu semacam pondok atau warung gitu. Jadi kita di sana istirahat cukup lama. Itu kita nyampe sekitar jam 9:30 sih ya, 9:30 kita nyampe sana. Kemudian kita ya biasa makan dulu atau nyemil. Pokoknya sampai jam 5 pagi kita lanjut menuju puncak. Dari parkiran 8:30. Nah, 8:30 kita nyampe di hampir pertengahan itu berarti 1 jam 10 kita sampai. Kita istirahat di pondok itu, kita nunggu jam 5. Kemarin dari jam 5 kita lanjut untuk ke puncak. Jadi kita nyampe di puncak itu sekitar jam 5.45 sih, jadi nggak nyampe sejam mendaki buat lanjut mendakinya dari pertengahan itu. Terus kita ngeteh dulu sambil nunggu matahari terbit. Ya betul. Jadi kemarin kita beruntung karena cuaca cerah, terus nggak banyak kabut. Biasanya jam-jam segitu ada banyak kabut. Terus sunrise-nya bener kan? kelihatan banget, cantik banget kemarin. Jadi kita di puncak nggak lama sih ya, ya cuma ambil beberapa foto. Iya, beberapa foto. Iya, karena kita pas mendaki kemarin
rame banget. Jadi emang kayak nggak dapat spot buat foto fotonya gitu. Jadi cuma ambil beberapa foto, terus kita langsung turun. Karena kalau misalnya kita naik agak atas, di atas tuh udah agak lama, biasanya panasnya mulai nyengat kayak gitu. Oke. Jadi sekitar jam 6.45 sih. 6.45 iya. Nah, karena menghindari keramaian juga yang Iya. udah turun, jadi kita juga turun lah duluan. Matahari terbitnya tuh sekitar jam 5.53 ya. 5.53 itu udah mulai muncul. Jadi sebenarnya durasi buat naik itu kemarin tidak sebanding dengan durasi turun. Ternyata durasi turunnya lebih lama ya. Iya, lebih lama karena kita juga ambil beberapa foto juga. Iya, ambil beberapa foto. Iya. Jadi pengalaman mendaki pertama gue ke Gunung Batur ya seperti biasa, di mana-mana pasti capek. Dan tips buat pendaki, mungkin pendaki baru gitu kan, yang baru mau coba ini sensasi Gunung Batur seperti apa gitu kan, bisa yang disiapin itu yang pertama kalian siapin tenaga. Ini yang paling utama dan paling penting, tenaga, kemudian jaket jangan lupa, topi biar kepala kalian nggak basah kena apa sih namanya, kena kabut gitu ya, embun kena embun, kemudian sarung tangan, kaos kaki, dan jangan lupa bawa tokat pendaki karena itu menurut gue sangat membantu. Oke. Kalau tips dari aku nih, kalau kalian mau mendaki, kalian cek dulu cuaca, terus kira-kira itu lagi musim-musim seperti apa. Misalnya kalau kita mendaki di bulan Juli, Agustus, September, biasanya tuh suhu di Gunung Batur lumayan dingin. Jadi kemarin panas dingin ya? Iya, kemarin tuh dingin, jadi lebih baik membawa baju yang lebih tebal seperti itu. Terus kalau misalnya November, Desember atau Januari biasanya tuh udah mulai turun hujan. Mungkin siapin, kalau emang masih mau mendaki, siapin jas hujan kayak gitu, mungkin kalau lebih kayak gitu sih. Jadi untuk sekarang itu Gunung Batur tutup atau buka ya? Jadi biar benar juga nih yang mau mendaki. Iya benar. Tapi kayaknya sekarang masih tutup sih karena PPKM juga kan ya. Ini masih tutup sih. Ya, mungkin nanti kalau udah buka kalian bisa datang dan jadi sekian sih pengalaman kita tentang mendaki. Sharing pengalaman. Ya, sharing pengalaman tentang mendaki Gunung Batur. Nanti selanjutnya kita bakal sharing yang lain lagi. Oke, thank you. sampai jumpa. Bye bye. Ceku.